Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Palupi Listianingrum dengan NIM 20 2018 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan tugas manajemen operasional, yaitu SCM atau Supply Chain Management pada perusahaan Coca-Cola. Di sini terdapat profil perusahaan Coca-Cola, yaitu PT Coca-Cola Amatil Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang operasional dan distribusi minuman yang berkolaborasi dengan Coca-Cola. Selain itu, PT ini juga bagian dari Coca-Cola Company yang telah tersebar di lebih 200 negara. PT Coca-Cola Amatil atau Allied Manufacturing and Trading Industry Limited telah memiliki lebih dari 700.000 pelanggan tetap di seluruh wilayah. Dalam rangka memperlancar usahanya, perusahaan manufaktur ini membentuk PT Coca-Cola Amatil Bottling Indonesia. Melalui usahanya tersebut, PT CCAI memiliki 10 pabrik pembotolan atau bottling yang ada di seluruh Indonesia. Perusahaan Coca-Cola Bottling Indonesia memproduksi dan mendistribusikan produk Coca-Cola ke lebih dari 400 outlet melalui lebih dari 120 pusat penjualan. Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan nama dagang yang terdiri dari perusahaan-perusahaan patungan atau joint venture antara perusahaan-perusahaan lokal yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha independen dan Coca-Cola Amatil Limited, yang merupakan salah satu produsen dan distributor terbesar dari produk-produk Coca-Cola di dunia. Baik, selanjutnya yaitu Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan. Merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan dengan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, yang kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Dalam supply chain management terdapat 3 bagian. Yang pertama, upstream supply chain. Bagian ini mencakup supplier dari organisasi atau dapat berupa perusahaan manufaktur atau assembling dan suppliernya, yang di dalamnya telah terbina suatu hubungan atau relasi kerja sama. Jadi dalam upstream ini prosesnya itu dimulai dari raw material hingga sampai ke supplier. Yang kedua yaitu internal supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output, mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan sampai pada produk tersebut didistribusikan keluar perusahaan tersebut. Jadi proses ini mengubah input menjadi output atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Dan yang ketiga yaitu downstream. Proses downstream ini dimulai dari distribusi sampai ke customer. Jadi dari bahan jadi kita kirimkan kepada konsumen kita atau ke retail. Selanjutnya yaitu supply chain produk Coca-Cola atau manajemen rantai pasokan pada produk Coca-Cola. Di sini terdapat 2 peta yang sama, yaitu dimulai dari manufacturing atau proses awal dari pembuatan produk Coca-Cola, yang selanjutnya dikirimkan ke distribution atau didistribusikan. Setelah kita distribusikan, lalu proses selanjutnya yaitu ke retail atau ke pendingin. Setelah melalui tahap retail dan pendingin, selanjutnya yaitu ke konsumen atau ke customer.
Setelah sampai ke customer, yang terakhir yaitu ke residel atau landfill. Jadi, supply chain produk Coca-Cola ini dimulai dari penyediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan serta kemasan minuman baik dari botol kaca, botol plastik, hingga kaleng oleh perusahaan yang kemudian diproses di pabrik dari proses pembuatan minumnya hingga pada pengemasan minuman tersebut. Setelah produk jadi telah siap, maka perusahaan akan mendistribusikan kepada berbagai pusat penjualan, pengecer, hotel, kafe yang ada, dan ke berbagai mesin pendingin Coca-Cola. Selanjutnya yaitu upstream supply chain. Dalam PT Coca-Cola Indonesia ini merupakan perwakilan dari The Coca-Cola Company yang menyuplai bahan baku konsentrat ke seluruh pabrik pembotolan Coca-Cola di Indonesia. Ada pula beberapa bahan baku produk yang harus impor seperti bahan baku konsentrat dan juga gula rafinasi. Hal ini dikarenakan di Indonesia tidak mampu menyediakan bahan baik secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Jadi, sebuah perusahaan Coca-Cola pastinya memerlukan bahan baku dari beberapa pemasok. Yang pertama yaitu pemasok air. Bahan baku air dapat diperoleh mudah oleh PT CCBI karena letak pabrik PT Coca-Cola yang selalu berada dekat dengan pegunungan, sehingga bahan baku ini mudah didapat dari sumur tanah yang dibor atau deep well. Dan yang kedua yaitu pemasok gula murni. Gula sebagai pemberi rasa manis dan konsentrat sebagai penentu rasa minuman. Gula ini diperoleh dari luar negeri dan dalam negeri, yaitu dari Denmark, Inggris, dan Lampung. Supplier atau pemasok gula yang masih aktif adalah PT AJM atau Arindo Jaya Mandiri, manufaktur dari Danisco, Denmark. Pada pengelolaan sirup, gula yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan murni. Hal ini bisa dilihat secara visual bahwa kristal gula berwarna putih bersih. Sebelum gula diterima, selalu dilakukan pemeriksaan terlebih dulu, apakah sudah sesuai standar atau belum. Yang selanjutnya yaitu pemasok konsentrat. Konsentrat sendiri merupakan bahan pemberi rasa, aroma, bau, pewarna, dan pengawet pada minuman ringan. Konsentrat berbentuk serbuk atau powder, liquid, pewarna, dan aroma. Konsentrat yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu berupa bubuk yang memberikan warna dan pengawet, yang kedua yaitu berupa liquid, dan yang ketiga yaitu seperti teh kering. Selanjutnya yaitu internal supply chain. Jadi minuman Coca-Cola sebelum sampai pada tangan konsumen pastinya berawal dari bahan baku pilihan yang diproses melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap pembuatan sirup. Membuat sirup yang terdiri dari gula dan air. Airnya disaring dengan seksama karena bagi Coca-Cola bahan baku berkualitas tinggi sangat mutlak diperlukan. Dan yang kedua yaitu pengujian pengawasan mutu. Untuk memastikan bahwa air yang digunakan untuk produk botol dan kaleng benar-benar bersih dan murni, air tersebut disaring. Para teknisi pengawasan mutu menguji air tersebut berkali-kali sebelum digunakan untuk membuat produk akhir. Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan berlanjutan. Perangkat canggih membantu para teknisi memeriksa segala segi proses, mulai dari kondisi tiap kemasan hingga kadar karbon dioksida, rasa, dan kandungan sirup.
Pada tahap ini campuran sirup diperiksa. Dan yang keempat yaitu penambahan konsentrat Coca-Cola. Setelah jadi sirup, kemudian ditambahkan dengan konsentrat Coca-Cola. Sari rasa untuk Coca-Cola ini dibuat di pabrik-pabrik The Coca-Cola Company dan hingga kini tetap merupakan rahasia dagang terbesar di dunia. Teknisi kemudian mencicipi, memeriksa dan mencatat campuran setiap batch sirup dengan seksama. Setelah pencampuran, cairan sirup siap untuk diberi tambahan karbon dioksida. Pengawasan mutu yang amat ketat adalah alasan mengapa Coca-Cola dikenal sebagai minuman yang memiliki kadar soda yang paling sempurna. Yang selanjutnya yaitu kemasan diisi. Rangkaian botol dari gelas atau plastik maupun kaleng sekarang dalam jumlah sangat besar siap untuk diisi dengan produk akhir. Botol-botol pun harus melalui pemeriksaan yang amat teliti. Pertama-tama dicuci dan dibasuh, kemudian diperiksa secara elektronik dan manual. Barulah botol-botol tersebut siap untuk diisi dengan minuman ringan paling populer di dunia. Dan yang terakhir yaitu pemberian label. Botol demi botol diletakkan di atas ban berjalan agar dapat terisi secara otomatis. Selanjutnya yang terakhir, botol-botol itu diberi label, kode produksi, dan dikemas dalam karton-karton atau dimasukkan ke dalam kerat. Selanjutnya, pusat penjualan siap untuk mengirimkan produk-produk Coca-Cola menuju lebih dari 420.000 gerai atau outlet yang menjual produk-produk Coca-Cola di Indonesia. Baik, dan yang terakhir yaitu downstream supply chain. Dalam produk Coca-Cola, sebagian besar produk Coca-Cola bottling didistribusikan melalui lebih dari 120 pusat penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan pengiriman menggunakan armada truk berukuran besar yang kemudian didistribusikan ke pedagang eceran dengan kendaraan yang lebih kecil, seperti pick-up atau seperti truk-truk kecil lainnya. Perusahaan Coca-Cola juga memiliki alur pendistribusian produknya dari gedung penyaluran ke toko. Dalam hal ini terdapat lebih dari 1.200 truk pengirim yang berasal dari 100 pusat distribusi di Nusantara. Untuk pemasok ke toko, perusahaan Coca-Cola memiliki alur pendistribusian produknya dari gudang penyalur ke toko. Untuk menjual produk Coca-Cola, toko dapat menghubungi nomor pelanggan yang tertera di poster, spanduk, maupun website PT Coca-Cola. Setiap periode tertentu, truk Coca-Cola akan datang ke toko pemasok untuk pengecekan persediaan produk Coca-Cola di toko. Perusahaan Coca-Cola juga menggunakan sistem jual putus, di mana sistem ini konsignasi atau barang yang tidak laku dikembalikan ke perusahaan karena best before, kecuali barang yang cacat atau rusak, perusahaan mau menerima pengembalian produk tersebut. Selain itu, dalam menjaga citra produknya tetap bagus di masyarakat atau konsumen, perusahaan ini selalu menjaga kualitas produk dan menjalin hubungan dengan outlet yang baik. Selain itu, Coca-Cola juga memberikan saran terkait dengan bagaimana menjual produk-produknya agar tetap berjalan sesuai yang diinginkan oleh penjual. Dalam pendistribusian produk Coca-Cola juga terdapat beberapa struktur logistik. Yang pertama itu penggunaan produk.
Dalam saluran distribusi dapat menggunakan fasilitas perusahaan dan spesialis perantara. Fasilitas ini didefinisikan sebagai suatu satuan organisasional yang terlibat dalam penyelenggaraan seluruh atau sebagian proses logistik. Spesialis perantara adalah perusahaan yang dijalankan untuk mencari laba. Dan yang kedua yaitu modal transportasi produk. Cara utama dalam transportasi tersebut ialah dengan berbagai transportasi. Yang pertama yaitu kereta api. Alat transportasi ini mempunyai kemampuan untuk mengangkut barang bermuatan yang sangat besar karena spesifikasi kereta api tersebut. Akan tetapi, alat transportasi ini memerlukan biaya tetap yang cukup tinggi dan biaya peralatan rutin yang cukup tinggi pula. Dan yang kedua yaitu jalan raya. Jalan raya ini sebagai alat transportasi bisa dikatakan lebih maju dibandingkan dengan transportasi lainnya. Karena transportasi dengan jalan raya selalu bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, sehingga meskipun macet, dapat dilalui dengan baik dan tepat waktu. Dan selanjutnya yaitu transportasi melalui jalan air. Transportasi ini secara garis besar, pengangkutan melalui jalan air dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan laut dan pengangkutan melalui air di daratan. Keuntungan utama alat transportasi melalui air adalah kemampuan untuk membawa barang dalam jumlah sangat besar. Dan yang terakhir yaitu transportasi melalui udara. Transportasi ini adalah pengangkutan lewat udara yang memiliki daya tarik pengangkutan udara dengan kecepatannya. Walaupun pengangkutan udara ini membutuhkan pengangkutan darat sebelum dan sesudahnya, akan tetapi kecepatan pelayanan di antara dua tempat yang cukup jauh dapat menurunkan biaya logistik keseluruhan dengan margin yang cukup besar untuk mengimbangi biaya pengangkutan udara yang cukup tinggi. Sekian presentasi dari saya. Bila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.